Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Sesungguhnya orang Muslim, orang Islam yang bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, itu sungguh nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Loh, kenapa? Dari bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Duh Gusti Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan wabalighna Ramadan, dan sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan. Lah, kalau Anda, kita semua, khususnya warga Nahdliyin semua, apabila kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, ini sungguh luar biasa nikmat dari Allah Ta'ala. Karena bagaimanapun juga di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, di mana kita bisa memanen sebanyak-banyaknya amalan yang sudah kita panen, yang sudah kita tanam di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Lah, kita ambil, kita petik di bulan Ramadan ini. Dan salah satunya di bulan Ramadan ini banyak faedah-faedahnya. Faedah bulan Ramadan itu sangat banyak. Di sini insya Allah kami bacakan dari kitab Maqasidul Ibadah milik Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abi Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin wa ba'du. Al-faslu tsani. Al-faslu tawi fasal asaniyatu kang kaping 2. Iku fi fadhailihi, tetep nerangaken ing dalem keutamaane wulan Ramadan. Lisaumi iku tetep kedue puasa, bahwa itu utawi piro-piro faedah. Jadi untuk bulan puasa ini banyak sekali faedah. Apa saja sih faedah-faedahnya? Raf'ud darajati, suwiji ngangkat derajat, ngangkat piro-piro derajat. Wa takfirul khoti'ati, lan den lebure piro-piro dosa. Wa kasus syahwati, lan pecahe piro-piro syahwat. Wa taksirus sedaqati, lan ngakehaken piro-piro sedaqat. Wa taufiri ta'ati, lan ngokohake piro-piro ta'at. Wa syukru alimil khofiyati, lan syukur maring zat kang ngawaruhi barang-barang kang samar. Wal injizaru, lan tercegah an khawatiril ma'asi, saking piro-piro dorongane kemaksiatan. Wal mukhalifati, lan pelanggaran. Nah, jadi di sini yang disebutkan oleh Izzuddin Ibn Abi Salam, salah satu faedahnya yang pertama adalah raf'ud darajat, mengangkat derajat. Jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, ya, salah satu faedahnya mereka derajatnya diangkat. Derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat naik itu bukan derajat di dunia, misalnya dari orang biasa terus diangkat jadi lurah, itu naik derajatnya, itu di dunia. Nah, tapi untuk bulan puasa ini khusus diangkat derajatnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua apa? Takfirul khoti'ati, din lebur atau dihapus dosa-dosa yang sudah berlalu, ya kan? Seperti kita sudah sering mendengar hadis masyhur, selalu diputar tiap bulan Ramadan datang. Apa itu?
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya kan? Man sapane wong soma kang muasani ramadhana ing wulan Ramadan. Ya, imanan kelawan iman wahtisaban lan ngalap, ya, ngalap ganjaran. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang sudah lalu itu akan dihapuskan. Lah itu salah satu faedahnya takfirul khati'at. Ya. Nah, terus kemudian apa? Kasus syahwat. Lah ini kenapa puasa itu selalu berhubungan dengan syahwat? Karena orang puasa itu kan menahan lapar. Ya, ketika kita menahan lapar dari terbit fajar sampai maghrib itu perut kita benar-benar kosong, nggak ada makanan yang masuk. Lah dari situlah syahwat itu turun, pecah, ya kan? Jadi jarang kita menemukan orang-orang yang berpuasa kok masih punya hawa nafsu untuk maksiat. Itu jarang sekali, ya. Jangankan untuk maksiat, misalnya melakukan hal yang halal pun ketika orang berpuasa itu terkadang juga nggak semangat, ya. Kenapa? Karena ketika makanan itu sesungguhnya makanan itu menguatkan nafsu, ya. Nah, kita teringat dulu apa di kitab qasidahnya Imam Busyairi, qasidah Burdah, inna to'ama yukawi syahwatan nahimi. Oh, bahwasannya makanan itu perkara utama, makanan itu masalah utama nafsu. Makanya kalau orang banyak makan itu mesti banyak maksiatnya. Orang banyak makan itu mesti banyak maksiatnya. Tapi orang yang nggak makan itu maksiatnya sedikit. Soalnya apa? Gairah untuk melakukan maksiatnya itu kurang sekali. Nah, itu salah satu faedah bulan puasa. Nah, kemudian apa? Taksirus sedekot. Di bulan Ramadan itu banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk bersedekah. Sering, mungkin sebelum pandemi seperti ini, pandemi COVID Corona, mungkin sebelum tahun kemarin, sering kita lihat ada komunitas, lembaga-lembaga, bahkan di badan otonom NU pun sering mengadakan, misalkan ada sahur on the road, ya kan, berbagi sahur kepada orang-orang yang membutuhkan, atau membagi takjil, bagi takjil entah itu di perapatan biasanya atau di jalan-jalan yang ramai. Itu salah satu faedah, salah satu keutamaan bulan puasa, ya kan. Maka tidak heran jika kita lihat banyak di bulan Ramadan itu orang-orang sering menghibahkan uang sedekah buat panti asuhan dan lain sebagainya. Itu salah satu memang keutamaan dari bulan puasa. Dan kemudian apa faedah yang lain? Wa tawfirut ta'ati, dan mengokohkan ketaatan dengan Allah. Semakin orang itu menghayati puasa, semakin orang itu imannya kokoh, semakin taatnya kepada Allah itu kokoh. Seperti itu. Wa syukru alimil khafiyati, dan salah satu faedahnya itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas maha mengetahui barang-barang yang gaib. Jadi rasa syukurnya kepada Allah itu semakin besar. Lah, bagaimana kalau seorang hamba bersyukur kepada Rabb-nya? Apa pengendikannya Allah Subhanahu wa taala? Lain kafartum, lain syakartum, la azidannakum, wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Allah ngendika piyambak, Allah itu berkata, sira kabeh kalian itu kalau bersyukur, nah, kalau kalian tuh bersyukur atas apa nikmat yang saya berikan Allah, nah, la azidannakum, aku Allah bakal nambahi, bakal nambahi, nggak malah mengurangi tapi malah nambahi. Lah itulah
tentang rasa syukur. Maka orang yang berpuasa itu syukurnya itu tambah banyak. Seharusnya itu orang yang berpuasa itu syukurnya itu meningkat, rasa syukurnya pada Allah. Oh ya Allah, ini nikmat panjenengan. Bisa merasakan puasa. Oh ya Allah, ngeker itu seperti ini. Yang namanya menahan nafsu, gak makan, gak minum itu seperti ini. Ya kan? Oh ini seperti ini. Maka tidak heran jika bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Lisoim farhatani. Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Idza aftara. Yang pertama itu ketika dia berbuka puasa. Ketika dia berbuka puasa, hatinya senang. Ya. Dimanapun orang, kalau orang itu berpuasa dari dari waktu imsak sampai maghrib, itu kok kalau sampai nggak suka, nggak seneng, nggak gembira ketika buka, berarti itu perlu dipertanyakan sebenarnya puasa apa enggak ya. Nah, makanya itu satu kebahagiaan. Lah kebahagiaan yang lain apa? Katanya kan ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika orang yang berpuasa itu kelak di akhirat nanti bertemu dengan Robnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak redaksi mengatakan bahwasanya kita itu nanti bertemu dengan Allah itu bidzatiyah. Tapi wallahu alam agak banyak perbedaan pendapat di situ. Ya. Kemudian wal injizaru an khawatiril ma'asi. Faedah yang lainnya itu apa? Kita jadi tercegah an khawatiril ma'asi, dari dorongan-dorongan buat melakukan maksiat. Ya. Di mana ada orang kok sampai orang puasa sampai mau maksiat, itu jarang sekali, ya kan? Nggak ada puasa-puasa orang di bulan puasa dia puasa mau berzina, itu jarang. Yang zina aja udah jelas-jelas haram, ya. Apalagi yang halal. Suami istri itu kalau suaminya puasa, ya kan? Mau melakukan hubungan suami istri itu udah kecapean dulu, udah nggak mau. Memang walaupun hubungan dengan suami istri itu halal, tapi kan juga diperlukan nafsu. Lah orang puasa itu nafsunya kan udah hilang, nggak punya nafsu lagi, ya kan? Makanya dia yang di atas kan sudah dijelaskan. Salah satu faedahnya adalah kasus syahwat. Nah, syahwatnya itu terpecah. Seperti itu. Jadi begitulah setidaknya faedah-faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan pedoman, acuan pada kita untuk menjalani Ramadan ini, ya, menjalani Ramadan ini dengan baik, ya, penuh dengan rasa bahagia, senang, ibadah dengan rileks, walaupun kita pada saat ini masih mengalami atau masih merasakan hidup atau merasakan puasa Ramadan di masa pandemi seperti ini. Tapi insya Allah apapun kondisinya, entah itu kita sedang dalam keadaan pandemi ataupun bencana lainnya, tapi dikarenakan ini adalah bulannya kita, bulannya umatnya Nabi Muhammad, wa fihi barakatun, dan selalu ada berkah di bulan Ramadan, maka bersenang-senanglah, bergembiralah, beribadahlah, tapi tetap jaga kesehatan. Selalu atuhi protokol kesehatan yang selalu disampaikan oleh pemerintah. Dan kita sama-sama juga kita beribadah dengan nyaman, aman, nah, kesehatan kita juga terjaga. Nah, al-afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.